Salah satu raket viral yang banyak banget ditanyain subscriber. Yang nggak wow-wow banget karena sebetulnya kayak mirip-mirip gitu. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, di depan saya ada box lagi. Beberapa minggu ini kita bahas raket-raket terbaru yang populer banget. Dan pun juga salah satunya raket yang ada di box ini teman-teman. Salah satu raket viral yang banyak banget ditanyain subscriber. Ketimbang saya nggak bisa jawab seperti biasa teman-teman. Jadi saya datengin raket inilah biar bisa buat perbandingan raket-raket yang teman-teman tanyain tentunya ya. Buat teman-teman yang berminat, nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi tentunya. Dan ini raket dari brand Li-Ning, pas banget dengan plastiknya. Ini dia, lumayan banyak nih bonusnya teman-teman. Ya, dapat kaosnya udah kosong ya teman-teman, nggak ada lain lagi. Ini boxnya kita singkirin dulu aja. Ini saya dapat kaos apa ini ya? Ya, kaos Pro Champ teman-teman. Ya, kemarin saya beli di Pro Champion ya teman-teman ya. Dapat bonus kaos. Nggak semua raket dikasih bonus kaos kayak gini kayak sama Pro Champ sih. Mungkin ini karena raket yang populer dan banyak dicari orang gitu ya. Mungkin penjualannya sudah cukup banyak. Jadi Pro Champion ngasih kelengkapan include yang lebih lengkap gitu nih. Dapat covernya juga. Ya, oke. Kemudian saya juga dapat grip serinya Pro Champ teman-teman. Kemudian fokus lagi ke raketnya. Nah, kayak gini ya. Kalau di Pro Champion pasti kita udah bisa packagingnya aman karena ada pengganjalnya. Jadi raketnya diganjel dengan ini. Ini dia udah disenarin teman-teman. Dan ini adalah salah satu raket viral yang banyak ditanyain teman-teman. Ya, ini adalah seri raket Combat Z8 dari serinya, dari brandnya Li-Ning. Ya, ini dia tampilannya. Yang secara keseluruhan ini punya finishing yang doff, jadi nggak mengkilat teman-teman. Tapi dia punya karakteristik sendiri terkait font-fontnya ya. Ini Combat Z8 ya. Ini 80 gram. Ya, saya kemarin pesan yang 80 gram ya. Tangan saya lagi tidak baik-baik saja untuk merasakan raket-raket yang berat di 3U gitu. Atau 4U head heavy gitu. Dan ini kayaknya sih masih cukup nyantai gitu di tangan saya, cukup nggak terlalu berat. Ini dia teman-teman ya. Penampakannya raket Li-Ning Combat Z8. Ya saya kalau melihat raket Li-Ning sebetulnya yang nggak wow banget karena sebetulnya kayak mirip-mirip gitu. Serinya banyak gitu tapi mirip-mirip. Ini mirip Ignite 7 lah atau Superlight Max lah atau GeForce atau apa ya? Apalagi ya yang Li-Ning modelnya kayak gini ya. Super Series dia kayak gini karakteristik raketnya. Jadi nggak terlalu wow, tapi ya tetap karena ini seri baru ya wajib kita cobain. Apalagi memang banyak ditanyain teman-teman semuanya. Ketimbang saya jawab ngawur, saya rasain dulu aja. Dan langsung aja teman-teman, kita bahas bagian per bagian detail dari raket ini. Yang pertama untuk terkait harganya. Yang mana raket ini kemarin saya dapetin di 500 ribuan ya. Kayaknya kurang, 500 ribu kurang kalau nggak salah. Ini dia bagian connya teman-teman, logo Li-Ning. Kemudian gripnya ini G5 atau G6, lumayan pas di tangan saya. Seperti biasa ada stiker terkait rekomendasi senarnya Li-Ning yang ya direkomendasikan oleh mereka lah ya. Di bagian connya di sini ada logo Li-Ning, kemudian ada hologram originalitas raket ini. Kemudian ada beratnya yang 80 gram dan ukuran gripnya G6. Kemudian kalau kita naik ke bagian shaftnya sih ini ya ngeflex sih, ya ngeflex. Jadi nggak terlalu kaku-kaku sedikit atau kayak bukan medium ini teman-teman. Lebih kaku Blaze 100 yang terakhir kemana saya agak lupa Li-Ning apa ya. Ya, saya agak lupa. Dan dua raket Li-Ning yang kemarin itu lebih kaku, termasuk Blaze 100 itu. Ignite 8 juga kayaknya lebih kaku ketimbang ini. Ini kayak medium fleksibel, ngonturnya kerasa banget. Kemudian di bagian shaftnya di sini ada seri raketnya Combat Z8, Power Raket, Mega Power Slim Shaft, Combat Series, TB Nano Technology, High Tensile Slim Shaft.
MPCV, Reinforcing Technology, Head Heavy Frame, Powerful Smashing Shaft. Dan kalau kita naik ke tinjauinnya, di sini ada logo Li-Ning-nya. Kemudian kita bisa ngerti ini frame shape-nya box, teman-teman. Karakteristik raket-raket boxnya dari brand Li-Ning gitu. Bentuknya isometrik ya teman-teman. Isometrik, di atasnya ada tulisan Combat. Di samping-sampingnya ini ada TB Nano, Dynamic Optimum Frame, Aerotech Beam System, yaitu tulisan-tulisan teknologi yang disematkan di raket ini. Kemudian ini kemarin terpasang senarnya, senar AP6 apa ya? Coba saya lihat tulisannya. Oh, 166S, bukan AP6 teman-teman. Ini senarnya 166S, senar raket yang harganya di 15 ribuan kalau nggak salah ya. Coba kita dengerin hitting sound-nya dulu deh. Ya, itu dia hitting sound-nya. Dengan senar yang murah, ya lumayan nyaring, nggak istimewa banget ya. Tapi dengan karakteristik materialnya Li-Ning sih oke sih, tarik 28 lbs dan udah lumayan lah. Tentu saja buat teman-teman yang pingin menemukan performa raket ini yang lebih baik, pakai senar yang lebih mahal ya. Dan itu pasti bakal lebih nyaman dipakai kan gitu. Grommetnya ini 72 lubang teman-teman, nggak ada yang rapet di sini. Kemudian kita coba ukur panjang raketnya dulu ya. 675. Dan kemudian kita coba ukur berat dan balance point-nya teman-teman ya. Ini di sini ada tulisan 4U Mega Power Head Heavy Frame. Berat 4U-nya apakah benar di 80 gram? Ini lebih sih kayaknya. Berarti ini kosongannya di 83 gram. Karena di sini berat ada senarnya itu 86 gram, dikurangi 3 gram jadinya 4U-nya di 83 gram, bukan 80 gram. Ya, lumayan. Kemudian kita lihat balance point-nya. Balance point ada senarnya di 305 mm. Jika di tanpa senar, nggak ada senarnya, ini dikurangin 10 mm jadi 295 mm. Nanti pun gripnya bakal saya rubah dan settingannya nanti bakal kita bahas di video feel pemakaiannya. Tapi secara kalau seperti ini, raketnya dengan karakteristik berat di 83 gram, itu biasanya banyak tangan yang bakal nyaman, karena beratnya segitu. Kemudian BP-nya nggak terlalu tinggi di kosongannya ya, di 295, banyak tangan yang bakal nyaman. Mungkin nanti hanya pembedanya terkait feeling responsive shaft-nya ya. Karena yang saya rasakan beberapa raket kadang balance point-nya nggak terlalu tinggi, beratnya nggak terlalu berat. Ketika shaft-nya feel-nya nggak nyaman ya jadi nggak nyaman gitu. Dan itu terbukti ada beberapa raket yang tingkat kelenturannya itu kayak nggak nyaman gitu. Kayak raket Li-Ning ya, misalnya yang populer banget X-Force Cannon. Itu saya sendiri ngerasain feeling shaft-nya kurang responsif. Lebih ke fleksibel gitu, medium fleksibelnya kerasa ngelentur gitu. Dan feelingnya nggak enak buat main tap gitu, main speed tuh nggak enak gitu. Beda halnya dengan Blast 100, Ignite 8 yang lebih kerasa responsifnya. Dan nanti kita lihat seperti apa ya performa shaft raket ini. Tapi secara keseluruhan di harga 500 ribuan kurang lebihnya sih desainnya oke, walaupun ya ini karakteristik Li-Ning lah. Istilahnya teman-teman tuh kalau saya bisa bilang tuh ya Li-Ning tuh plus minusnya nyaris sama gitu. Apalagi raket ini mirip-mirip banget dengan raket-raket Li-Ning yang lain di harga segitu. Mungkin pembedanya warnanya, serinya dibuat beda, pun juga plus minusnya kadang dibuat beda. Kalau teknologi ataupun apanya gitu, karakteristik dasarnya gitu, dia mirip-mirip banget sih. Oke lah, sementara segitu dulu teman-teman informasi terkait unboxing. Ini informasi awal untuk raket Combat Z8, tentu saja sebagai pembuka dan juga sebagai jawaban awal ya bahwasanya raket ini worth it di harga segitu. Brand Li-Ning salah satu brand terbesar di dunia. Di sisi lain catnya juga oke, detailingnya dapat, warna-warna combatnya ini juga tulisan-tulisannya dibuat silver mengkilat. Oke lah, secara desain oke, nilainya dapat. Kemudian ya di harga segitu worth it banget ya. So, tunggu review pemakaiannya teman-teman. Semoga tidak lama-lama, karena di minggu-minggu ini kita hanya unboxing aja. Sebagai informasi awal bahwasanya saya mau review raket ini, raket yang paling banyak ditanyain subscriber. Raket ini enak mana gitu. Apalagi ini saya lagi nemu feelingnya, dapat banget di tangan saya raket terbaru dari brandnya Yonex yang beberapa waktu lalu saya buatkan video feel pemakaian yang Arsa bersatu feel itu.
Itu di tangan saya bener-bener nyaman, dan sekarang saya bawa terus. Ketika saya nggak review raket, itu salah satu raket yang saya bawa teman-teman. Raket yang nggak terlalu berat, tapi feeling shaftnya bener-bener enak gitu. Tap 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 dengan karakteristik permainan saya itu pas banget. Dan kita lihat nanti, kita bandingkan lah dengan raket ini kira-kira enak mana. Jadi kalau saya udah nyobain raket ini, teman-teman mau nanyain soal Combat Jet 8, langsung saya jawab enak mana di tangan saya gitu ya. Oke, sementara segini dulu teman-teman. Tunggu video review pemakaian ataupun feel pemakaian dari raket Li-Ning Combat Jet 8 ini teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.